Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim. Saya dari SMK Salam Sukoharjo, Jawa Tengah. Sesuai dengan tugas yang diberikan pada tugas 9 adalah membuat video penjelasan tentang video script. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menggunakan video script. Seperti yang sudah Anda lihat pada video ini, video script adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi yang berbasis whiteboard. Jadi inilah inovasi, sesuatu yang baru yang diharapkan dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar, membuat siswa tertarik terhadap materi yang akan kita sampaikan. Baik, ketika kita menghidupkan aplikasi video script akan muncul tanda seperti ini. Di bagian bawah kanan bawah ini ada beberapa icon. Pertama adalah import script from file your computer, jadi adalah untuk mengimport file-file kerjaan kita yang terkait dengan aplikasi video script yang sudah pernah kita buat. Kemudian ada lagi tentang option, bagaimana aplikasi dijalankan. Kemudian ada lagi help ya, dengan icon tanda tanya. Inilah untuk mencari tahu bagaimana aplikasi ini, seperti bagaimana penggunaannya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat file baru dengan cara mengklik tanda plus di sini di bagian halamannya. Ketika kursor Anda letakkan di atas tanda plus ini, akan terlihat muncul tulisan create a new script. Kemudian ini contoh dari video script yang telah kami buat tes 01 ini, dan ada juga private ya, ini dari cloud yang kita simpan di cloud system. Baik, kita buat file baru aja. Ketika kita buat file baru, kita akan menghadapi beberapa icon di atas ini. Ini adalah tool-tool yang digunakan untuk membuat presentasi dengan video script. Icon dengan logo disket adalah untuk menyimpan. Kemudian ada icon ini untuk memasukkan gambar, icon untuk memasukkan teks, untuk memasukkan diagram, untuk memasukkan data audio, kemudian untuk melakukan perekaman suara. Jadi ketika kita menampilkan presentasi juga kita bisa menampilkan suara dari kita. Kemudian ada lagi kita juga bisa mengganti tekstur background. Kemudian ada juga inilah untuk mengatur pointer yang akan kita gunakan dalam tampilan di video script. Kemudian tombol yang kanannya adalah untuk preview video kita, dan yang kanan sendiri ini adalah untuk mempublish sekaligus merender video yang kita buat. Kemudian yang bagian bawah-bawah ini akan aktif jika ada objek yang kita buat. Sekarang kita akan belajar bagaimana memasukkan gambar. Untuk gambar kita bisa menggunakan gambar yang ada dari library video script, atau gambar yang dari web, atau juga gambar yang ada di komputer. Tentu saja gambarnya adalah formatnya bitmap ya. Nanti akan kita coba. Pertama kita akan coba mengambil sebuah gambar dari library. Kita klik gambar library, kemudian kita pilih salah satu aja. Misalkan saya ambil people, saya ambil satu objek orang. Misalkan ini ada Pak Guru di sini. Ketika masukkan objek, kita bisa mengecilkan dengan cara menarik diagonal, titik-titik diagonal ini. Untuk memperbesar kecilkan, lebih baik Anda menarik diagonal supaya gambar tidak rusak karakternya. Atau juga kita bisa memutar, seperti ini. Cukup dengan klik bagian tengah pada poros gambar. Setelah kita berhasil memasukkan gambar, ada sebuah objek. Nah, di bagian kanan bawah ini muncul
tool-tool yang tadinya tidak aktif ya. Karena ada objek maka dia bisa muncul. Klik objek tanda gunting adalah untuk keperluan cut ya, untuk cut. Kemudian ada juga untuk duplikat dan paste ya, menempel misalnya. Jadi hasil cut atau hasil paste bisa kita, hasil copy bisa kita paste di sini. Untuk gambar ketika kita preview, kita juga bisa menggunakan preview yang ada di pojok atas ataupun preview yang di elemen. Kita klik misalkan seperti ini. Oke, demikian ketika kita preview akan muncul juga beberapa icon. Ada icon pause dan icon stop. Kita bisa atur bagaimana lamanya waktu gambar ditampilkan di gambar tadi ya, dengan cara mengatur pada properti elemen. Bisa seperti ini atau bisa juga dengan mengklik plus minus ini. Misalkan saya buka yang elemennya aja. Inilah image property dari elemen gambar. Ada tombol preview, klik X untuk membatalkan. Nah, kita bisa ngatur waktunya. Kita atur waktunya sebentar aja, nggak usah lama-lama, sekitar 5 detik atau 4 detik. Ada beberapa opsi tambahan, membuang, kemudian set mengubah tipe tangan, tipe pointer tadi yang bentuknya tangan menggambar, ataupun mengubah efek-efek tambahan seperti memberikan bayangan, atau bahkan mereplace gambar yang udah ada. Kita ganti gambarnya. Sebenarnya tidak perlu diganti, biarkan aja. Kemudian ketika gambar ini tampilkan, elemen ini maksud saya tampilkan, kita bisa menentukan apakah ini ditampilkan dalam bentuk digambar ataupun dengan cara move in. Move in itu istilahnya gambarnya masuk ke lembar kerja. Kita pilih drag aja. Oke. Nah, sekarang setelah kita berhasil memasukkan gambar, kita belajar bagaimana masukkan teks di sini. Contoh ada kita ambil masukkan gambar, masukkan tulisan dengan cara menambahkan add text to the canvas. Kita klik plus ini, misalkan Anda tulis ingin menjadi guru yang inovatif misalkan. Oke. Ketika kita mengetik ya, hurufnya akan menjadi lurus seperti ini. Misalnya kita pengen memotong-motong biar tidak terlalu lurus seperti ini, bisa juga ya. Kita klik elemen teks atau kita klik yang bagian timeline di bawah ini, yang di bawah. Kemudian kita pilih change property. Baik. Ada beberapa option tambahan sedikit berbeda dengan yang gambar tadi. Nah, untuk mengubah teksnya kita cukup klik yang di sini. Huruf T. Nah, ini. Untuk mengapply-kan tanda checklist, oke. Nah, sudah berubah. Seperti ini. Kemudian kita coba lagi nambahkan gambar yang tadi kita ambil dari library. Sekarang juga kita bisa mengambil gambar yang ada pada history. Misalkan saya ngambil gambar ini, adalah gambar yang dari history, tinggal klik aja, Anda sesuaikan besarnya, kemudian Anda tambahkan teks lagi. Oh, maaf, saya ganti saja. Mengetahui presentasi yang inovatif misalkan. Apply. Oke, kita bisa menggeser lembar kerja kita nih. Kemudian misalkan ambil gambar lagi, kita ambil gambar seperti ini. Kita juga bisa menambahkan tulisan pada objek-objek di sini.
Misalkan kalau dirasa tulisan yang terlalu panjang, ya seperti tadi kita potong aja, kita taruh bawah. Oke. Nah, seperti ini. Tambahkan lagi. Oke, demikian untuk mengatur teksnya. Jangan lupa gambar-gambar tadi waktunya jangan terlalu lama, karena tadi kalau kita terlalu lama menampilkan gambar, nanti resikonya audiens akan bosan. Kita lebih akan kita fokuskan informasi yang penting aja. Sini. Oke. Untuk zoom in zoom out lembah kerja, cukup Anda scroll mouse Anda, scroll ya. Scroll tuh di sini. Yang untuk scrollnya, untuk zoom in zoom out. Misalkan kita juga bisa mengambil gambar untuk menutupi. Contoh saya ambil yang history aja. Jangan lupa diatur waktunya. Kemudian kita kasih tulisan. Baik, untuk sebelum kita render atau kita publish, sebaiknya Anda preview dulu untuk memastikan bahwa video yang Anda buat sudah sesuai dengan harapan yang ingin Anda, sesuai dengan rencana yang Anda buat. Nah, seperti ini. Oke, demikian previewnya. Baik, itu adalah cara menggunakan aplikasi video script yang sementara ini yang baru saya ketahui. Kemudian untuk merendernya, untuk publishing, Anda cukup klik bagian icon publish render. Kemudian bisa juga langsung Anda simpan, Anda create video file, atau langsung Anda upload ke YouTube. Dengan catatan Anda harus punya akun YouTube, akun Google. Atau Anda publish di Facebook, atau bahkan Anda buat presentasi di PowerPoint-nya. Baik, saya rasa cukup apa yang bisa saya presentasikan. Kemudian saya berterima kasih kepada instruktur Xiaomarek, terutama yang di materi kelas digital animasi ini. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.